Saya selaku moderator Andi Zakaria, dan di sebelah kiri dari kanan saya ada anggota yang bernama Jembatan nama saya Ketawa sebagai pembaca materi. Perkenalkan, nama saya Radia Reksa, selaku pembawa materi. Saya Tia Serdana Madani, pembawa materi. Saya Muhammad Kakak Putra Pratama sebagai pembaca materi. Saya akan membacakan materi mengenai komputasi awan. Komputasi awan Cloud Computing adalah model pengiriman layanan teknologi informasi melalui internet, di mana sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan, database, perangkat lunak, dan aplikasi disediakan sebagai layanan berbasis langganan. Materi selanjutnya yakni syarat dan karakteristik komputasi awan. Yang pertama, one-demand self-service, yakni penggunaan dapat mengakses sumber daya komputasi seperti server, penyimpanan atau aplikasi secara mandiri tanpa perlu melalui penyediaan layanan secara langsung. Yang kedua, akses jaringan yang luas. Layanan dapat diakses melalui jaringan internet dari berbagai perangkat seperti laptop, ponsel, tablet, dan kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga, yakni resource pooling. Sumber daya komputasi dikelola secara terpusat dan dibagikan ke banyak pengguna secara dinamis menggunakan model multi-tenant. Virtualisasi sering digunakan untuk memastikan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya. Yang keempat, rapid elastic. Kapasitas layanan dapat diperbesar atau diperkecil secara otomatis sesuai dengan kebutuhan penggunaan. Hal ini memastikan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan beban kerja. Yang kelima, measured service. Penggunaan layanan dipantau, diukir, dan dihitung untuk memastikan transparansi biaya. Model pembayaran yang sering menggunakan sistem pay as you go atau berbasis langganan. Yang keenam, automation. Pengadaan, konfigurasi, dan pengelolaan sumber daya dilakukan secara otomatis tanpa banyak intervensi manual. Proses ini mempercepat penyediaan layanan dan meningkatkan efisiensi. Yang ketujuh, multi-tenancy. Beberapa pengguna dapat menggunakan layanan yang sama dengan isolasi data dan privasi tetap terjamin, memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Yang kedelapan, scalability. Sistem dapat menangani peningkatan kebutuhan penggunaan tanpa mengganggu operasional layanan. Infrastruktur cloud dirancang untuk mendukung pertumbuhan beban kerja secara seamless. Yang kesembilan, economy of scale. Layanan cloud seringkali lebih murah dibandingkan dengan infrastruktur tradisional karena memanfaatkan skala besar, berbagai sumber daya, dan efisiensi energi. Yang ke-10, security and reliability. Layanan cloud menawarkan keamanan data yang tinggi melalui enkripsi, backup, dan pemulihan data otomatis. Layanan ini juga dirancang dengan tingkat keandalan yang tinggi, termasuk redundansi dan failover otomatis. A few moments later. Selanjutnya yaitu contoh pelayanan komputasi awan. Infrastruktur as a service atau biasa disebut EIS. 2. Platform as a service biasa disebut PaaS. 3. Software as a service biasa disebut SaaS. 4. Function as service biasa juga disebut FaaS. 5. Storage and backup service. 6. Collaboration tools. 6. Content delivery network atau biasa disebut CDN. 8. Database as service biasa disebut DBAS. 9. Gaming as a service atau biasa disebut GAAS. 10. Artificial intelligence and mechanic learning as service atau biasa disebut
platform, surrounding, infrastruktur, dan komputasi awal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan 3 jenis pelayanan komputasi awal. Yang pertama, software as a service, menyediakan aplikasi yang siap digunakan melalui internet tanpa perlu instalasi atau pengolahan di perangkat pengguna, menyediakan layanan bertanggung jawab atas seluruh infrastruktur termasuk perangkat pengguna, pembaruan, dan keamanan. Contohnya, Gmail, Google Drive, Microsoft Office, Zoom. Keunggulannya mudah digunakan, tidak perlu pemeliharaan, dapat diakses dari mana saja. Kegunaan cocok untuk aplikasi bisnis seperti kolaborasi, email, atau CRM. Next. Baik, yang kedua, platform as a service, menyediakan platform untuk pengembang guna membangun, menguji, dan mengelola aplikasi tanpa harus mengurus infrastruktur seperti servis, sistem operasi, atau middleware. Contohnya Google Apps, Microsoft Azure, Heroku. Keunggulan mempercepat pengembangan aplikasi, mendukung kolaborasi tim pengembang, dan memiliki stabilitas tinggi. Kegunaannya cocok untuk mengembang aplikasi yang ingin fokus pada pengembangan tanpa perlu memikirkan pengelolaan infrastruktur. Yang ketiga, infrastruktur as a service, menyediakan layanan infrastruktur komputasi seperti servis virtual, penyimpanan, jaringan, dan sistem operasi yang dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan pengguna. Pengguna bertanggung jawab atas pengelolaan perangkat lunak, aplikasi, dan data. Contohnya Amazon Web Services atau AWS, Google Cloud Platform, atau Microsoft Azure. Keunggulannya stabilitas tinggi, fleksibel sesuai kebutuhan, dan pengguna memiliki kontrol penuh atas infrastruktur. Kegunaan cocok untuk organisasi yang membutuhkan pengelolaan infrastruktur TI dengan ketersediaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cloud computing deployment model. 1. Public cloud adalah layanan cloud yang tersedia untuk umum melalui internet dan disediakan oleh pihak ketiga. Infrastruktur sepenuhnya dimiliki dan dikelola oleh penyedia layanan cloud. Yang kedua yaitu private cloud, adalah layanan cloud yang dirancang khusus untuk satu organisasi. Infrastruktur dapat dikelola oleh organisasi itu sendiri atau penyedia pihak ketiga. Yang ketiga yaitu hybrid cloud, adalah kombinasi antara public cloud dan private cloud. Model ini